Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 21 yaitu bernama Mardani, yang kedua Nur Hayati, ketiga Celesta Mutia, empat Dwinita Mardiani, dan 5 Siti Fatia. Apa itu energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan merupakan pengolahan energi baru dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Kenapa perlu energi baru terbarukan? Pemanasan global dikenal pemanasan global ialah gas karbon dioksida, CO2, gas rumah kaca, IRK. Baiklah, di sini saya akan membacakan sejarah EBT. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1920-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk dalamnya. Energi terbarukan menjadi sebuah isu yang mungkin cukup sering kita dengar di berbagai media. Keberadaan mengenai energi terbarukan pun mencuat seiring meningkatnya isu pemanasan global. Energi ini sempat dilirik oleh berbagai sektor, khususnya dalam bidang perindustrian maupun rumah tangga. Adapun beberapa catatan baru dan energi terbarukan ialah teknologi energi terbarukan memiliki harga termurah, di mana penggunaan energi terbarukan mencatatkan rekor sejarah baru terbaiknya pada tahun 2018 lalu. Di mana keberadaan hal ini seperti ditulis dalam sebuah laporan berjudul Renewable Power Generation Cost in 2080. Pada laporan tersebut, keberadaan energi terbarukan tidak hanya sekedar memberikan dampak positif bagi transformasi energi dunia, melainkan pula dengan segi harga pun menjadi lebih murah. Salah satu yang memiliki manfaat signifikan adalah penggunaan teknologi berbasis tenaga surya dan angin. Energi fosil versus energi terbarukan. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk konsumsi masyarakat, kebutuhan bahan bakar fosil seperti batu bara juga meningkatkan. Data dan laman Magawai menyebutkan bahwa di tahun 2050 mendatang, kebutuhan batu bara untuk konsumsi listrik akan meningkat hingga 5 kali lipat dibanding tahun 2015. Isu EBT. Ustadz Studi Hukum Energi dan Pertambangan (USHEP) menyoroti rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini belum disahkan. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber energi non-fosil yang melimpah, namun belum dikelola dengan baik. Sebab ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Berdasarkan beberapa studi melaporkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di antaranya adalah bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini menjadi tantangan berat pemerintah Indonesia ke depan. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Energi dan Pertambangan USHEP dengan tema diskusi isu-isu krusial dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan pada tanggal 23 April 2021, yang bernama Akmaluddin Rahim mengatakan bahwa menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengoptimalan penggunaan EBT melalui peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional atau KEN. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan penerapan peran EBT ini sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Isu yang mungkin itu sering kita dengar
Akmaluddin menyampaikan bahwa adapun isu-isu krusial dalam RUU EBT antara lain terkait dengan konsep hak menguasai negara dalam RUU EBT. Ketentuan konsideran yang menyatakan bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 4 ayat nomor 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi telah mengatur bahwa sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Ketentuan ini secara spesifik menyebutkan bahwa hanya energi fosil, panas bumi, mikrohidro, serta nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Sementara dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi mengatur bahwa sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Isu selanjutnya terkait dengan pengaturan nuklir dalam RUU EBT. Sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Selanjutnya dalam pasal 7 RUU EBT bahwa nuklir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir. Dari ketentuan ini diketahui bahwa pengaturan nuklir dalam RUU EBT akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir untuk keperluan pembangkit listrik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 ayat 2 RUU EBT yang menyebutkan bahwa pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang terdiri